111 jutaan lah ya. Tapi itu yang bisa dibuktikan, karena kan nggak bisa kalau undang-undang ITE itu potensi kerugian. Mantan buruh PT High Five, Septia Dewi Pertiwi, memilih berdamai dengan Henry Kurnia Adi atau lebih dikenal dengan nama John LBF. Perdamaian ini tercapai dalam sidang lanjutan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2024. John LBF melaporkan Septia atas dugaan pencemaran nama baik. Septia lewat akun Twitter atau X menyebut adanya pelanggaran hak pekerja di PT High Five saat ia masih menjadi buruh. Ia mengkritik perihal upah di bawah UMR, upah lembur yang tidak dibayar, jam kerja yang melebihi 8 jam, hingga pemotongan gaji sepihak serta tidak adanya slip gaji. Septia kemudian dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Yungto pasal 45 ayat 3 dan atau pasal 36 Undang-Undang ITE serta pasal 51 ayat 2, pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Maci Ahmad menceritakan kondisi dalam persidangan, di mana John LBF menerima permintaan maaf Septia, dan juga bersedia berdamai. Ia mengklaim tidak akan mempermasalahkan nilai uang kerugian yang sebelumnya dipermasalahkan. John LBF sempat mengatakan mengalami kerugian material akibat cuitan yang diunggah Septia, yakni berupa batalnya kerjasama antara perusahaannya dan perusahaan lain. Ia mengaku merugi 100 juta untuk kerja sama jasa hukum ketenagakerjaan. Menurut Maci, meski menyerahkan keinginan berdamai kepada terdakwa Septia, tetapi John tetap meminta agar Septia melakukan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang telah diberikan kepada perusahaannya. Kasus yang dilaporkan pada Januari 2023 lalu, di mana mantan karyawan klien saya, di mana Henry Kurnia Adi alias John LBF, ya, di mana kita melaporkan saat itu di Polda Metro Jaya, yang masuk diperiksa oleh tim cyber ya, cyber Polda Metro Jaya, di mana hari ini agendanya adalah pendengaran dari saksi-saksi ya, dari saksi pelapor dan saksi-saksi dari yang lain seperti itu. Di mana sebelum agenda tersebut ada bantahan dari eksepsi dari terdakwa, tim kuasa hukum terdakwa, di mana kuasa hukum terdakwa mengajukan eksepsi, dan kemarin juga di putusan sela akhirnya hakim menolak putusan sela dan akhirnya lanjut ke pokok perkara ya. Dalam hal ini tadi dihadirkan saksi ya. Bang, kalau boleh tahu pencemaran apa sih yang dilakukan oleh mantan karyawan itu, Bang? Iya, waktu itu melakukan tweet ya. Melakukan tweet, sekarang kan namanya X. Melakukan tweet seolah-olah kerja sama Bang John itu 24 jam, bos yang arogan, ada pemecatan massal, dan meretweet sesuatu hal yang tidak benar gitu loh, yang tidak bisa dibuktikan oleh saudara terdakwa. Nah, akhirnya saudara terlapor ya sudah naik P21, udah tahap 2, dan sekarang sudah disidangkan ya, seperti itu. Bang John sendiri, Pak, setelah mengetahui retweet dari mantan karyawannya itu, ya saat itu klien saya melakukan persuasif lah, menghubungi dan mengajak tabayun untuk duduk bersama, bahkan dari saudara Septia selain itu juga sudah disomasi tapi tidak ada reaksi atau tidak ada balasan. Nah, akhirnya terpaksa untuk melaporkan seperti itu. Dan klien saya banyak mengalami kerugian dengan tweet-tweet tersebut gitu ya. Akhirnya muncul kasus-kasus lain gitu ya. Kerugiannya mencapai berapa, Bang? Kalau yang bisa yang kita laporkan 111 jutaan lah ya. Tapi itu yang bisa dibuktikan, karena kan nggak bisa kalau undang-undang ITE itu potensi kerugian. Tapi sebenarnya banyak yang melakukan refund, cuman kan nggak bisa, yang lain tidak berkenan untuk menjadi saksi ya, seperti itu. pasal yang disaksikan pasal apa aja? Ya, saat itu kan tahun 2023 itu masih pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan juga ada pasal 36 yang menyebabkan kerugian, di mana pasal 27 ayat 3 itu Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008. Saat 27 ayat 3 itu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisikan penghinaan dan pencemaran nama baik. Saat itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Tadi Bang John sempat hadir juga ya? Ya, sebagai saksi, dan tadi juga terdakwa meminta maaf kepada Bang John ya dalam hal ini, dan
Bang John ya saat itu juga ya memaafkan, tapi kan karena udah proses persidangan tetap akan diperiksa semuanya karena udah masuk materi pokok perkara seperti itu. Jadi proses hukum tetap berjalan, Bang. Proses hukum tetap berjalan. Ya, proses hukum tetap berjalan tentunya. Berarti sebelumnya emang udah ada untuk mediasi dulu ya, Bang, ya, pada yang Iya, pasal 27 ayat 3 itu kan sejatinya harus di mediasi antara pelapor dan terlapor, dan sudah ada mediasi, tetapi saat itu terlapor tidak mau meminta maaf secara sosial media terbuka, sedangkan tweet itu berdampak ke nama baik Bang John itu secara global dan media gitu loh. Bang, harapan untuk hal ini apa, Bang, dari Bang John dan dari Abang? Ya, harapannya ya hukum hukum pidana ini kan agar terang menerang dan terbukti atau tidaknya kan tergantung majelis hakim. Kalau memaafkan oke, tadi di persidangan memaafkan secara tulus. Tapi karena ini udah masuk materi perkara kan, pokok perkara ya tahapan-tahapan sesuai KUHP harus dijalankan seperti itu. Mungkin himbauan untuk masyarakat apa, Bang? Jangan bermain cuitan yang seperti apa gitu. Ya hati-hati aja kalau men-tag atau mention atau membicarakan sesuatu orang dengan nama lengkap, memposting wajah seseorang tidak sesuai, ya kalau tidak bisa dibuktikan ya nanti akan berdampak kepada fitnah dan pencemaran baik. Iya, ya hati-hatilah kalau jarimu adalah harimaumu. Jadi tadi Bang John sempat ketemu sama terdakwa ya, Bang, ya, sempat ngobrol ada. Ya, sempat ketemu sama terdakwa lah.